Welcome to KBB Podcast. Oh halo everybody, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, terserah lu pada menonton kita berdua itu di waktu apa aja, gak ada masalah. Yang penting kalian dalam keadaan yang selalu bahagia, selalu happy, dan juga sehat pastinya. Karena Amin. Semakin kesini pandemi semakin menyeramkan. Iya loh ya. Semakin nakutin, oh my god. Gue denger katanya 11 sampai 25 nanti PSBB ya, Jawa Bali ya. Iya, Jawa Bali. Lagian sih lu pada ke Bali semua, gua enggak. Udah pakai. Semoga yang ke Bali jangan pakai yang surat PCR palsu ya. Oh iya benar, najis banget tuh. Ada YouTuber yang kena loh di penjara. YouTuber apa selebgram sih, Lab? Itu tuh YouTuber. Oh YouTuber. Iya. Gue pikir selebgram loh itu. Iya. Tapi ya udah deh, pokoknya terserah ya apapun itu. Semoga kalian tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Lu mau liburan boleh, tapi ikutin peraturan dan juga prosedurnya. Betul. Jangan sampai nanti cuman gara-gara lu kebelet liburan, tapi lu malah jadi membawa dampak nggak baik. Bukan cuma untuk lo sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar lo. Iya, nggak banget anjir. Jangan sampai, karena itu bisa bikin kalian jadi masalah nantinya ya. Seperti itu. Ini ganggu banget suaranya. Sok silakan lanjut dulu. Nah ini sih ngeganggu sih bukan cuma libur kita ngeliat-liatin orang liburan di sosial media aja ya. Kadang-kadang kita kalau komunikasi di antara pakai sosial media juga itu ganggu nggak sih gitu. Komunikasi yang gimana sih, Lab, yang ganggu menurut lo? Kadang-kadang gini ya. Kalau dari pengalaman gue udah anjir. Kan pola bicara seseorang tuh kan kadang-kadang kita bisa ketebak ya. Kita maksudnya bisa ngerti gitu loh. Kalau orang ini ngomong A, oke, maksudnya ini, orang ngomong B, oke, gini. Dan setiap orang tuh sebenarnya punya pola komunikasi masing-masing gitu loh. Oke. Gitu. Nah, terkadang ada beberapa orang yang memang setelah mengenal ada bahasa baru mungkin, atau misalkan dia dengar dari mana gitu kan. Oh, kayaknya ini asik deh gitu. Oke, kalau gue pakai oke deh ini bahasa gitu kan. Ya sebenarnya Jadi intinya adalah komunikasi yang baik harus dalam kondisi dan juga situasi dan keadaan yang baik menurut gue. Iya. Kalau dalam keadaan yang nggak baik, pasti menerimanya akan nggak baik juga. Iya, Nggak betul. sih? Jadi misalkan mood kita nih lagi berantakan, kayaknya mendingan kalian nggak usah chattingan. It is. Iya. Kayaknya mendingan kalian nggak usah komunikasi. Karena apa? Karena nanti malah jadi bikin berantem. Gua tuh mengalami hal yang sama juga, Lab. Jadi ketika kita sebenarnya gini, gue tuh menghindari komunikasi dengan seseorang ketika gue masih bete sama orang itu. Jadi kalau misalnya gue lagi berantem, contohnya gue lagi berantem nih sama temen gue atau sama laki gue deh. Contohnya gue lagi berantem sama pacar gue gitu ya. Iya. Kayaknya mendingan kita nggak usah komunikasi. Bahkan gue tuh termasuk orang yang paling sering ngeblok WhatsApp, Instagram, telepon. Kayak biarin kita tenang dulu. Oh ya, biar alasan lo ngeblok itu untuk lo chill dulu kali ya. Biar lebih tenang, biar jatuhnya jadi nggak ngomong kasar. Karena jujur gue kalau misalnya marah itu kayaknya kebun binatang, taman safari itu dan juga taman bunga itu keluar semua, mulai dari bunga bangkai sampai ke bunga busuk tuh kayaknya keluar. Jadi mendingan kalau aku mendingan gak usah komunikasi dulu. Kalau mood lo lagi nggak baik, chattingan apalagi, karena takutnya nanti disalahartikan. Jadi misalkan katakanlah kita cuman misalkan ya lo chatting panjang lebar terus gue cuman balas oke, padahal aku lagi nggak kenapa-kenapa. Itu jadi bisa jadi mood berantakan, dan moodnya berantakan tuh bukan cuma mood dia doang, tapi gue nih sebagai penerima jadi ini apaan sih gitu. Ya kan, ini apaan sih, maunya apa gitu. Karena kalau misalnya kita balas berlebihan juga nggak dibalas, ngapain, lo oke banget gitu. Nah ini kita bahas yang soal yang lo ngediemin dulu ya. Nah itu tadi kan lu maksudnya tadi kan lu ngomongin kalau misalnya emang lu lagi bete, itu lebih baik lu ngediemin dulu gitu loh. Atau mungkin kalau misalnya memang komunikasi dulu. Kalau emang misalkan si orang ini udah terlalu rempong banget, lu akan ngeblok gitu loh. Iya, karena gue lebih nyaman seperti itu. Itu cara gue lah ya intinya. Nah, cara orang beda-beda lah. Nah, kalau yang cara lu ini disebutnya, kalau yang gue sering denger sih disebutnya adalah silent treatment. Oke. Lu pernah dengar gak silent treatment? Enggak, baru sekarang. Nah, oke. Silent treatment tuh jadi cara untuk mendiamkan seseorang dengan tujuan untuk meredakan suasana dulu sebenarnya. Gitu loh. Nah, jadi jangan sampai nanti malah bikin gaduh. Justru kalau misalnya dia ada orang punya salah terus kita minta maaf, terus udah kita maafin tapi masih aja dermemel. Bahasa Cirebonnya tuh dermemel. Sisi men. Kita bukannya maafin malah jadinya anjing nih orang maunya apa sih gitu. Iya. Nah, silent treatment ini nih sebenarnya sering banget udah apa ya?
tahun kemarin ini sering banget gue denger gitu loh, apalagi dalam komunikasi antar pasangan biasanya. Gue pernah banget di silent treatmentin sama salah satu mantan gue waktu itu. Ya kan, kejadiannya ketika gue lagi komunikasi emang lagi konflik sih ya, dia sebenarnya kayak lagi ribut gitu gue sama doi. Terus dia tiba-tiba nih hilang aja gitu loh. Nah itu kan kalau gue sih ya, gue sukanya kayak kalau lu ada masalah, lu ngomong dan semakin cepat diselesaikan semakin baik gitu loh. Mikir kalau misalnya memang bisa diselesaikan saat itu juga, kenapa enggak? Ya tapi kalau memang kan ya nggak semua masalah bisa diselesaikan saat itu juga ya. Nah waktu itu mantan gue itu men-silent treatment kan gue gitu loh. Dengan cara di blok gue semua. Nah, Instagram, WhatsApp, ya pokoknya segala sosial media yang kita sering intens makainya lah gitu loh. Kadang kan kalau misalkan orang lagi emosi dapat treatment seperti itu tuh kadang dia nerimanya macam-macam. Beda. Either itu drop, either itu semakin temperamen atau semakin emosi gitu loh. Nah, kalau misalkan dalam hubungan ya, kalau gue sih menyarankannya untuk tidak melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya memang sebatas untuk pertemanan, kadang itu memang perlu gitu loh. Hal-hal kayak gitu memang perlu. Karena kan nggak semua orang tuh harus diladenin gitu kan. Apalagi emang kalau lagi mood lu lagi jelek banget. Iya nggak sih? Iya banget gitu. Ya, jadi kan? kayak hal-hal yang nggak penting itu bakal nantinya jadi merusak. Betul. Bakal malah jadi memperkeruh masalah. Padahal sebenarnya masalah itu juga nggak ada. Ya contohnya kayak misalkan itu tadi gini, apa ya, WhatsApp itu tuh sebenarnya bahasanya beda-beda. It is. Ya kan? Iya. Cara penerimaannya beda-beda, cara penyampaiannya beda-beda. Ketika kita dengan mood yang beda, itu nggak bisa disamaratakan. Padahal teksnya sama-sama aja ya. Teksnya sama aja, misalkan ya, Lab, lu mau makan di mana? WhatsApp. Gua ketik nih, Lab, lu mau makan di mana sama siapa gitu. Dia cuma bilang, "Oke, sama ini." Kalau mood gue lagi bagus, gue biasa aja. Ya udah Tapi gitu. kalau mood gue lagi jelek, anjing. Ya orang kayaknya iniin gue nih gitu, kayak risih banget sama gue. Ya enggak, bener gak sih? Tapi gue tuh gak lagi kenapa-kenapa gitu. Iya. Sebel ya. Kadang-kadang sebel. Orang lagi gak kenapa-kenapa, ya udah sih jangan dipaksa untuk ada apa-apa gitu. Nah, ada juga orang yang memang sebenarnya udah biasa. Kalau aku termasuk orangnya ya udah sih, kan udah biasa juga kayak gitu kan. Udah biasa juga dihadapkan dengan posisi seperti ini. Karena gue berteman nggak cuma sama satu orang. Ada banyak teman gue yang moodnya juga kadang naik turun. Gitu. Jadi makanya situasi pada saat kita membaca WhatsApp, please kalau ada masalah itu harus dengan situasi yang sangat baik. Dan kalau misalkan memang nggak ada masalah pun jangan jadiin ketikan atau teks itu jadi masalah. Karena itu berdampak nggak baik, bukan cuman untuk penerima tapi pengirimnya juga. Jadi gue tuh kayak scroll gitu kok gue sih jadi kayak ada masalah apa sih anjing gitu. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Tapi komunikasi yang baik sebenarnya buat gue tuh nggak lewat WhatsApp. Nah itu ya, kalau komunikasi Gue zaman sekarang kan lagi penting-penting banget, lagi perlu-perlu banget atau lagi ada masalah, gue lebih senang telepon. Karena dari suara itu kadang-kadang suka kedengeran. Atau video call lah, kelihatan tuh muka. Ya kan mata tuh nggak bisa bohong tuh. Sebenarnya ilfil atau enggak gitu kan. Kadang ngeliat juga males. Kalau lagi ada masalah kan pasti lo kelihatan. Tapi kalau misalnya memang nggak ada masalah ya biasa aja gitu. Kecuali Anda pada yang berakting seperti Naysila Mirdad. Nah itu ya, maksudnya kalau misalkan masalahnya kan komunikasi zaman sekarang kan lebih sering untuk texting ya. Lebih gampang, lebih prestis aja. Iya, itu kan semua berawal pesan texting itu semuanya berawal dari surat, ya kan. Nah, surat menyurat, terus ketika teknologi datang itu SMS. Bukan SMS dulu, Lab. Pager. Pager tuh berbunyi. Habis pager baru tuh SMS. Nah, kan untuk short message service ini kan mulai terkenalnya ketika ada pager atau SMS ya, ketika teknologi berkembang. Nah, sebenarnya kan SMS itu kan ditujukan untuk mengirim pesan-pesan yang singkat sebenarnya. Betul. Iya nggak sih? Nah, ketika teknologi ini semakin mudah untuk diakses halayak banyak, makin banyak orang-orang juga yang pakai SMS ini sebagai media untuk berkomunikasi, gitu kan. Apalagi zaman dulu kan ada banget tuh zaman gratis ngitung biaya per
karakter kalau ngirim SMS. Oh iya benar. Iya Ya udah nggak jadi sih? balasnya Y. Iya gitu kan. Bayangkan lo kalau misalkan itu terjadi sama hidup kita gitu ya, Leb ya. Kayaknya lo tiap hari emosi sama gue gitu. Ini orang kenapa sih gini-gini banget balasnya? Ya, Padahal irit. nah Dan purpose-nya buat lagi irit. malas WhatsAppan aja. Soalnya ya aku lebih suka ngelihat yang lain dibanding lihat WhatsApp. Iya. Nah, apa? Mulai dari SMS itu kan sebenarnya Iya. si anjing. Iya lanjut. Mulai dari SMS itu kan apa? Teknologi ini berkembang tuh sampai ke chat di email atau email atau Gmail, terus MSN, terus sempat ke Facebook, Betul. Friendster. Nah, itu kan semuanya lebih dipusatkan ke chat. Ya kan? Jadi semakin banyak orang yang zaman sekarang tuh ngirim pesannya lewat chat gitu, lewat chat. Nah, halnya orang yang kadang skip ya. Kalau misalnya lewat chat itu kan kita nggak bisa baca emosi sebenarnya, unless kalau misalnya pakai emoji atau emoticons, ya kan? Padahal ya, kalau misalnya emoticon senyum itu belum tentu lagi senyum loh. It is. Iya. Bisa jadi dia lagi Iya kan, lagi sambil hidungnya beger-beger tuh. emoticon tuh sebenarnya untuk mencairkan dan juga meredakan suasana. Iya. Meskipun kadang disalahartikan. Kayak misalkan kita ngirimin emoticon senyum, tapi ada sebagian orang yang jadi membuat ini sebenarnya ini lagi kenapa nih? Terus emoticon Judas, sebenarnya ini orang lagi kenapa nih? Marah sama gue. Atau emoticon apalah gitu ya, katakanlah gitu. Jadi kita juga kadang-kadang suka bingung sih, Lep. Aku harus gimana? Nah terus kan setelah teknologi ini muncullah tuh emoticons gitu kan. Nah gue baru banget nih Emoticon dan stiker. Iya, kemarin-kemarin kan gue baru dibentuk suatu grup itu buat yang broadcaster yang mau trainee ceritanya. Oh, seperti itu. Iya, nah dari situ tuh ada trainer gue bilang ketika lo membalas dengan chat itu akan terlihat lebih nice rather than polos gitu loh. Nggak paham. Nah jadi gini, kalau misalkan ada yang ngechat nih, lo lagi apa gitu kan, lagi duduk, oh oke deh, see you there gitu kan, nanti gue kesana ya, see you there. Nah terus kita balas, oke, see you there too gitu. Terus ada mungkin dengan emoticon lambaian tangan atau dengan senyum atau dengan orang yang emoticon orang atau apapun. Nah itu katanya akan terlihat lebih nice gitu loh, terlihat lebih ramah daripada hanya dengan teks doang. Nah itu gue kan baru tahu hal itu kan gitu loh. Setelah gue perhatiin dan gue praktekin sedikit-sedikit di grup itu, ternyata memang ya benar gitu loh. Kalau misalkan ada chat dibalas dengan ada tambahan emoticons yang sesuai, itu katanya kita akan terlihat lebih nice. Oh, iya. Itu. Karena sebenarnya effort juga loh, Lep. Kita cari emoticon, cari stiker tuh sebenarnya kalau gue ya, itu tuh sesuatu hal yang lumayan PR menguras energi. Karena kan emoticon di HP nggak cuma 1-2 ya weh. Iya, jadi yang pas apa? Karena takutnya nanti penerimaannya salah gitu kan. Emoticon love dipikirnya jatuh cinta. Iya. Ya kan? Terus emoticon apa dikira baper. Iya, ngomongin soal emoticon love juga, kalau emoticon love di WhatsApp itu dengan berbeda warna itu ada beda artiannya juga kan? Bentar, bener sih, nggak bener nggak sih, Lev? Gue pernah baca tuh itu. Love itu kayak ada biru, ada merah. Iya, ada biru, merah, kuning, hijau, hitam atau apa gitu. Nah itu katanya ada artinya masing-masing tuh, gitu loh. Nah kalian nanti gue akan taruh deh screenshotannya di sini nih nanti di sini ada deh. Kalau aku sih lebih suka biru, lebih suka hijau. Nah kalau lo milih emoticon love itu karena apa? Warnanya kah? Enggak sih, kadang kalau misalnya untuk ke temen kayaknya lebih suka ke biru. Oke. Kalau untuk ke temen deket banget kayak sahabat aku gitu, aku lebih suka pink yang ada kring gitunya tuh, yang kayak ada ya ada bintang-bintangnya ya. Shiny-nya gitu. Kalau untuk ke pacar dulu ya, love kecil-kecil banyak gitu. Oh, gue tahu. Alah ya, Bo, tapi memang itu gue lakuin loh di umur gue yang ke 30 tahun ini. Gue lakuin dan mungkin ada banyak orang juga yang melakukan itu. Ya iya sih, ada sih. Masih ada kan? Masih ada. Orang-orang ini masih ada kok. Jadi nilai plus nggak sih buat kita, Lep? It is. Gitu. Karena jadi, nah itu balik lagi, texting itu kan tidak menunjukkan emosi. Kalau misalnya memang tidak ada emoticon. Nah emoticon itu kan jadi menambahkan sedikit emosi ya dalam percakapan lewat teks itu sih, lewat chat itu sebenarnya gitu loh. Jadi ketika ada emoticon dengan ada statement yang jelas dan ditambahkan emoticon, which is itu, oh oke, gue dapat maksud lo, gitu loh. Nah, terus ngomongin soal chat lagi nih,
lu sadar nggak setiap orang itu pasti punya karakter chatnya masing-masing. Iya, jadi kayak misalkan A-nya 3, misalkan iya. Iya. 3. Oke. Kadang ada oke, ada K doang, ada OKE gitu kan. Ada iya, Y-nya doang. Ih, rasanya memang gue gampar. Itu kalau kalau cuman Y doang sih itu malesin banget kan sih. Salah satu bokap gue. Oh ya? Iya, kalau misalkan gue chat apa-apa segala macam gitu. Pin nanti kalau ke sana ya gitu kan. Cuman dibalas Y. Anjrit. Kalau misalkan yang balasnya tiba-tiba ya engkai. Nah, itu ya. Balik lagi soal tadi. Setiap orang kan pasti punya karakter chatnya masing-masing. Jadi gini, gue cuma mau ngasih tau nih, kalau misalkan gue chatting oke, gini, muka gue. Oke. Kalau engkai, kai. Nah, That's it. itu apa maksudnya? Kalau oke itu sambil alis lu ngangkat kayak oke, gitu apa coba? Ya udah, gak ada apa-apa lagi. Dan lo gak perlu balas lagi juga gak ada masalah. Itu tuh sama aja kayak kita menyelesaikan pembicaraan. Ngerti gak sih lo? Engkai, udah selesai. Nih, oke, kita buka aja ya. Jadi ceritanya gini. Jadi ceritanya gini. dari sisi lu dulu apa gue dulu? Lo dulu deh, sok. Dari gue dulu nih ya. Sok. Lo bete gue sama gue tuh kenapa? Ada apa? Enggak, bukan bete. Bukan bete. Tanya-tanya. Gue kan iya jadi malah bertanya-tanya gitu loh. Nah, gue kan chattingan sama dia kan udah cukup intens sejak 2 tahun lalu ya. Gue kenal sama lu ini 2 tahun lalu lah. 2 apa 3 tahun lalu let's say. Ya, sekitar Nah, begituan ya. terus kadang kalau misalnya emang kerja break kita suka ketemuan nih, Starbucks yuk atau di mana yuk gitu kan, suka nongkrong, suka makan bareng, break bareng gitu. Lapar sekarang mah. Bunyi anjing. Abis ini kita masak ya. Terus Nah terus jadi secara nggak langsung gue nih udah tahu nih karakter chat lu kayak gimana, oke. ya kan? Nah terus ya balik lagi ke tadi, ketika orang sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baru atau yang lebih asik dan memang lebih oke, ini kayaknya sounds asik deh buat gue gitu loh. Dan orang itu mengimplementasikan, which is akan ada perubahan, Iya. ya kan? Nah setiap perubahan itu kan pasti perlu penyesuaian. Lo aja kayak yang belum menyesuaikan diri sama gue lah. Iya, gue belum menyesuaikan perubahan dari cara chat lu yang baru sekarang gitu loh. Makanya ketika lu mulai balas mk itu, gue tuh kepikiran, ini orang nih kenapa ya? Gue ada salah nggak ya? Kan gue jadi langsung koreksi diri sendiri ya. Jadi tiap gue chatting dengan diakhiri engkai, dia tuh kayak, gue kenapa sih lah? Iya. Apa? Nggak ada apa-apa. Karena gini loh, gue tahu lu tuh orangnya mudian, Banget. iya kan? Nah, gue kan dari situ-situ loh. Terus cara chat lu yang dulu kan nggak kayak gitu loh. Ya abis kalau misalnya gue chatting panjang sama dia tuh nggak pernah dibales. Iya. Ngapain gue chatting panjang-panjang anjing? Kadang dibales cuman singkat juga. Terima resiko itu, Lep. Ya bukan masalah resikonya. Ya enggak dong. Ini gini ya. Jadi gue tuh kalau misalkan gue chatting sama dia gitu. Udah nih chattingan enak terus gue balasnya panjang. Sama dia cuma dibaca aja. Iya. Kadang gini loh. Terus gue nggak akan pernah mau WhatsApp dia duluan. Nggak akan pernah ngasih reaction duluan di Instastory-nya. Ih najis. Okay Ya ampun. Sebegitunya banget loh. Iya. Tapi gue nggak pernah peka loh sama hal itu loh. Gue jadi gini. Gue nggak pernah realize loh. Komunikasi tuh harus take and give. Ketika kita ngomong apa, ya kita balas apa. Makanya ketika gue udah sering banget ngedapetin itu dari lo, gue udah chatting banyak-banyak terus nggak dibalas, ya udah gue cukup balas. Kayak kan udah selesai. Itu masih untung gue balas loh. Iya, berarti kan itu apa ya? Sikap lu dalam menghadapi satu apa ya, habit kali ya, habitnya gue gitu. Iya, biar lu nya nggak terlalu sakit hati atau nggak terlalu emosi. Jadi kenapa giliran gue yang begitu, lu yang jadi baper? Padahal kalau dia begitu, gue cuma gini, oh oke, gue gak akan. Bukan baper, gue nya kepikiran aja gitu. Oh kenapa ya? Itu ya balik lagi sebenarnya karena perubahan. Ya, Kan karena perubahan pola. Makanya kan jadi begitu gitu loh. Anjing. Ya udah pokoknya intinya kalau misalnya kalian mau komunikasi harus dalam keadaan yang baik. Kalau misalnya chatting, penerimaan kalian, menurut kalian itu salah, menurut kalian itu nggak baik, coba mendingan ditanya. Terus kalau misalnya memang udah nggak ada apa-apa, ya jangan dides terus jadi masalah. Ya Lep ya. Ini nih. Karena emang nggak ada apa-apa. Ya itu gue maksudnya make sure aja sih gitu. Is it really okay gitu? Are you really okay atau emang lu nyembunyi sesuatu gitu? Gue making sure aja. Ketika memang jawabannya emang he is really okay dan emang dia menyesuaikan dengan gaya bicara gue, oh ya udah berarti that's it. Oke,
gue figure it out nih, gitu loh. Gue nemu nih, Udah. gitu. Itu jadi ya KBB channel, KBB lover ya. Sebenarnya kita tuh ya dari tadi tuh salah komunikasi. Dari berapa hari yang lalu gue lagi biasa, jujur lah, gue tuh lagi banyak banget yang harus diurusin. Nah itu dia, jadi lu juga maksudnya ketika memang ada orang yang ngebalesnya seperti itu, lu juga harus mikir nih, ini orang lagi sibuk apa? Iya. Ya kan? Ini orang situasinya dalam keadaan seperti apa? Gue tuh lagi bener-bener hektik ngurusin, mbak gue kan baru sehat, terus ngurusin si yang itu tuh baru selesai operasi dan nggak ada yang ngurusin banget. Really? Nggak ada yang ngurusin banget, dia cuma nama neneknya doang. Jadi otomatis kan gue yang harus mengcover semuanya, ngurusin dia air. Gitu. Sampai doi pindah ke sana tuh, itu lau yang minta? Bukan gue yang minta, karena memang sudah harus operasi. Oh. Memang harus, kalau nggak dioperasi kan jadi intinya gue kemarin ada orang, ada teman dekat gue lah, intinya kayak gitu, lagi dalam keadaan yang sakit dan gue konsul sama dokter gue kan di kantor. Kalau misalkan didiemin aja malah jadinya nanti akan jadi kanker tulang dan lain sebagainya. Berarti kan harus operasi. Nah gitu. Nah sedangkan di keluarga gue juga mbak gue lagi sakit, yang otomatis harus gue urusin juga. Jadi gue tuh kayak balik kerja tuh udah capek, nyampe besok pagi harus ngantor siaran, terus harus ngurusin ini, harus ngurusin itu, gitu. Terus ditambah ini begini, anjing maunya apa sih? Masih untung gue nggak ngamuk, karena biasanya tuh gue tuh ngamuk loh. Wow. Seriusan, gue sampai Iya. sampai sama mantan laki gue aja, please jangan ganggu gue dulu nih. Gue tuh di kantor lagi sibuk banget awal tahun kan, lagi banyak banget meeting. Terus gue lagi banyak banget yang diurusin. Kamu jangan cari masalah, karena ujung-ujungnya nanti gue akan bete. Gitu. Lagi banyak banget yang diurusin. Sampai gue harus cerita, ini nih gue partnya nih, gue lagi di rumah sakit nih, lagi nemenin ini. Jadi kamu jangan telepon-telepon, karena kalau misalnya nanti kamu telepon atau salah chatting, malahan kita jadi berantem. Gue gak mau nanti tiba-tiba gue langsung telepon lo anjing-anjing di rumah sakit. Gitu. Terus ditambah nih si manusia ini nih chatting tuh gak ngerti-ngerti. Ya kan? Gak ada apa-apa sih. Enak di chatting kayak gitu, masih untung gue bales. Tadinya gue udah gak mau bales loh. Jadi biar dia ngerasain deh kalau misalkan lagi chatting panjang terus nggak dibalas tuh kayak apa. Nah itu hal yang tidak baik ya, jangan ditiru ya. Itu jangan ditiru ya. Komunikasi itu butuh dua arah, nggak cuma sama satu arah. Tuh. Kalau lu pikir komunikasi sama satu arah, lu komunikasi itu sama batu nisan. It is, gitu. Nah balik lagi. Doa. Jadi pastikan juga, nah kalau penting-penting banget, kalau memang itu udah urgent banget ya, please jangan texting. Menurut gue, mendingan kalian langsung telepon. Terus kalau misalkan teleponnya nggak diangkat, kalian harus mikir tuh orang tuh lagi ngapain. Jangan nanti tiba-tiba, kamu nggak mau angkat telepon aku kenapa? Karena gue lagi mandi. Nah itu tuh kita harus mikirin loh. Oh mungkin lagi di jalan, lagi nyetir, atau mungkin handphonenya bisa jadi ketinggalan. Yang kayak gue aja, ini handphone tuh 24 jam berak, mandi, sampoan ada di gue gitu ya. Tapi bisa jadi loh gue ketinggalan. Kemarin gue ketinggalan airport. Hah? Iya ketinggalan airport, entah di mana. Kapan lu ke airport? Airport bencong ini. Oh AirPods. Iya maksudnya itu kan yang biasanya nggak pernah kejadian sama gue. Charger, handphone, AirPods tuh nggak pernah ketinggalan. Tapi bisa jadi itu tuh manusiawi gitu. Dan kalian tuh harus paham yang kayak begitu-begitu tuh kejadiannya memang akan terjadi bukan cuma sama kita, tapi nanti sama kalian juga akan kejadian. Nah ya, itu kan yang sebenarnya harus dipikirin kan ya. Kalau misalkan harus dipikirin dengan akal sehat. Tapi lu sadar nggak, ketika emang ada satu urgensi yang harus disampaikan dan si penerimanya itu mungkin nggak ngangkat atau mungkin emang nggak bales gitu loh. Kadang orang-orang si pengirim tuh pikirannya traveling kemana-mana gitu loh. Traveling. Iya kan, kadang udah netting duluan, kadang mungkin kepikirannya apa. Yang sebenarnya kan udah, ya kita semua tahu itu salah lah ya. Tapi kita nggak bisa pungkirin dong kalau misalnya memang itu tuh sering kejadian gitu loh. Iya. Iya nggak sih? Bener. Malahan ya tadi pagi tuh gue udah mau balesnya, anjing lu tuh ada apa sih? Tadi pagi tuh gue udah mau balesnya gitu loh, Lem. Oke. Gitu. Lu ada apa sih? Tadi udah mau ngetik kayak gitu. Padahal karena nggak kenapa-kenapa, jadi gue tuh intinya harus sama-sama meredam emosi lah. Iya. Kalau kita lagi ada masalah ataupun nggak ada masalah gitu. Pentingnya. Penting. Iya kan? Biar komunikasi tetap lancar gitu. Kita nggak akan pernah tahu emosi seseorang ketika sedang berkomunikasi secara nggak langsung gitu loh. Mungkin emang dianya lagi emosi atau emang tadinya nggak apa-apa terus jadi emosi. Mungkin juga guanya ketika awalnya guanya emosi, terus gua tiba-tiba nggak bisa kontrol terus meledak. Intinya gini, bukan cuma gua sama Bansol doang. Kalian di rumah juga pasti pernah ngerasain. Kalau memang kalau kata gue ya, kalau misalnya memang nggak diangkat dan lain sebagainya,
kitanya nih ya Leb, yang telepon duluan nggak diangkat, kita harus mikir, dan kitanya juga harus lebih tenang. Jangan sampai kalau gue tuh memang paling nggak mau loh Leb, telepon dalam keadaan emosi, pasti nanti kata-kata yang keluar tuh nggak baik. Lu tahu nggak, gue itu ke telepon tuh kenapa coba? Kepencet anjir. Gue tuh lagi di rumahnya trainer itu, lagi training latihan. Terus tiba-tiba, lah kok gue nelfon Banso gitu loh. Gue matiin. Itu gue pas lagi di mobil, gue inget banget. Gue pikir nelfon, terus nggak diangkat. Sumpah itu kepencet loh. Nggak diangkat ya Leb ya. Terus gue mikirnya, aduh nggak diangkat. Ini alamat nih anak nih kayaknya akan panjang nih kalau gue nggak angkat telepon. Kitanya juga jadi benar-benar harus positive thinking. Iya kan? Dulunya atau si penerima komunikasi dan juga si penyampainya harus sama-sama dalam keadaan kepala dingin. Karena kalau misalkan salah satu yang emosi, gue yang biasa aja tuh bisa jadi emosi. Iya. Gitu. Jadi komunikasi dengan baik, please. Jangan sampai kalian egois, ya kan? Jangan sampai mau menang sendiri, dan juga kalian juga harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya yaitu tadi, kalau misalnya kita mau komunikasi terus tiba-tiba nggak dibalas dan lain sebagainya, kita harus mikirin, oh mungkin dia lagi sibuk, oh mungkin dia lagi begini. Karena kan hidup dia nggak cuman sama lu doang. Gitu. Betul. Itu sih sebenarnya yang penting itu. Jangan pernah ngerasa diri lu nih sangat dibutuhkan oleh orang lain. Betul. Gitu loh. Karena belum tentu orang lain tuh butuh lu juga. Betul. Kadang orang lain tuh ngedeketin lu karena orang yang itu ngerasa, oh gue harus ngebantu orang ini. Betul. Gitu loh. Iya kan? Jadi jangan pernah ngerasa diri lu tuh something padahal lu tuh nothing. Kalau aku sih something banget. Aduh bencong. Kalau aku sih something banget. Something banget dengan rambut lu yang Bagus nggak sih? Bagus kan? nggak tahu deh gue. Gue juga nggak paham. Tapi ini terima kasih Rumah Cantik Aini. Rumah Cantik Aini. Tapi nanti gue memang udah mau shoot di sana. Oh ya? Tinggal tunggu waktunya aja yang tepat. Ya. Yeah. Gitu. Buat kalian juga yang punya tempat-tempat di Cirebon, ya, Next barangkali kita akan keliling ke coffee shop ya. ke salon. Udah ada satu coffee shop, satu salon berarti ya. Karena itu tadi komunikasi yang baik. It is gitu. Ya, jadi kemarin-kemarin sempat awalnya gue kayak cuma iseng doang nih Ren. Komunikasi sama salah satu lah ya, Pepper and Shape lah ya gitu. Dia lagi kayak ada foto boothnya yang lucu, kayaknya lucu nih kalau misalnya ini jadi tempat shoot KBB podcast gitu kan. Terus ternyata disambut dengan baik ya. Akhirnya semoga bisa menjembatani usaha-usaha teman-teman kita yang pengen sukses bareng sama kita juga. Gitu. Nah itu loh, komunikasi itu balik lagi ya. Fungsi komunikasi itu banyak. Salah satunya adalah yang kayak Bansol tadi gitu loh. Nah basicnya sendiri, Bansol ini kan komunikasi udah bagus. Masa sih? Jadi gitu loh, KBB ini terbantu dengan adanya Bansol yang komunikasinya pintar, tapi dia nggak ngerti apa-apa soal video. Tapi kan setiap orang tuh punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi nanti gue abis ini mau bahas bikin 2 episode, nggak apa-apa ya? Sekarang? Ya udah. Bisa nggak sih? Ya nantilah. Ya pokoknya itu deh. Tapi intinya gini, bagaimana caranya kita mengasah kemampuan kita, bukan cuman untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi coba deh bermanfaatnya untuk orang lain. Dan kalau misalnya kita punya kekurangan, jangan pernah malu untuk mengakui kekurangan kamu daripada kamu sok tahu. Itu yang paling gue benci. Jadi lo udah tahu nih, lo tuh nggak bisa, tapi lo sok tahu dan gak mau belajar. Kalau gue tipe orang yang mau belajar, gue tahu nih ini nggak bisa, tapi gue mau belajar nih, terus nggak bisa, ya udah, itu nggak bisa diapa-apain. Iya. Gue tahu batasan-batasan orang gitu. Begitu juga kalian, coba berkomunikasi dengan baik gitu. Mengakui kekurangan kamu memang agak-agak susah. Tapi menurut gue sih, mengakui kekurangan lo tuh nggak ada yang salah. Dan membanggakan kelebihan lo tuh gak ada yang salah. Karena kalau bukan diri lo sendiri, siapa yang mau banggain diri lo? Betul, lo harus berani embrace diri lo sendiri ya. Gue tuh termasuk orang yang gak tau ya, gak pernah sih insecure. Really? Gak pernah sama sekali, kecuali dalam keadaan miskin. Tapi memang jujur ya, meskipun gue dalam 0 rupiah, gue sih orangnya pede-pede aja. Mau berantem sama siapa, gue berani-berani aja. Gitu, karena mungkin komunikasi gue baik kalau ngomong sama orang gitu. Karena komunikasi yang baik itu ternyata bisa memanjangkan tali silaturahmi. Betul. Bisa memanjangkan rejeki. Dan juga bisa memanjangkan pertemanan kita. Jadi kalau misalkan ya, gue cuma temenan sama lo, tapi ternyata komunikasi gue baik sama teman-teman lo juga. Siapa tahu gue bisa berteman sama teman-teman lo. Iya. Dan siapa tahu teman-teman lo ada kasih kita rejeki. Rejeki itu nggak cuma berupa materi, kayak kesempatan kerja, terus juga apapun itu lah, apapun pokoknya. Dan pastinya nggak ada yang rugi kalau kita punya komunikasi yang baik. Nggak ada banget gitu. Karena komunikasi yang baik juga
kalau misalnya emang dia benar-benar pintar komunikasi ya, dia tuh bisa nyetir keadaan lo. Betul, yang tadinya orang jadi marah, Iya. jadi lebih adem, yang tadinya lebih adem, gue komporin jadi makin marah. It is gitu. Balik lagi sebenarnya kan setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Balik lagi kelebihannya itu mau dipakai buat apa gitu kan. Nah gitu, jangan sampai nanti kamu malah punya kelebihan dalam berkomunikasi dilakukan dengan hal-hal yang salah gitu. Jangan kamu malah jadi hipnotis orang, Iya. memperdayakan orang. Itu tuh dengan komunikasi loh, Leb. Hipnotis tuh dengan komunikasi, Oh, iya. komunikasi mata, ya kan? Itu tuh dengan komunikasi. Jangan sampai nanti kalian malah jadi merugikan orang lain gitu. Tetap berkomunikasi dan juga bersilaturahmi. Insya Allah itu bisa memanjangkan rezeki kalian dan juga bisa menjadi ladang pahala buat kalian. Amin. Oh my god, Bantul oke banget hari ini. Terima kasih Kaleb karena sudah melatih kesabaran aku dari pagi. Iya kan? Dia baru sekali loh. Gue yang udah ketemu dia nih, dia nih lagi gue kayak Oke, sabar. iya? Hah? Emang iya? Nanti di belakang kamera aja cerita. Anjing. Emang iya? Iya. Ya udahlah ya. Setiap orang pasti ada titik naik turunnya masing-masing lah. Ya udahlah gitu. ya, pokoknya Iya. intinya kalian kalau misalnya mau komunikasi, please dalam keadaan mood dan juga kondisi yang baik, dan juga perhatikan juga mood orang lain dan juga situasi dan juga kondisi orang lain. Gak bisa disamain sama kamu. Betul. Yes, saya Bansol. Pastinya jangan lupa juga untuk kalian semua like, subscribe, komen. Ini mau ada yang ditambahin lagi nggak? Tidak ada. Paling Like, saya Kaleb Christopher. komen, dan juga pastinya share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga bisa paham apa arti komunikasi yang baik. Kita Yes. nggak berusaha menggurui, tapi kita Nggak. coba sharing aja Kita sama sharing. kamu semua. Ya, kalau misalnya ada yang kurang kalian boleh komen. Tapi kalau misalkan ada yang menurut kalian nggak oke atau gimana, nggak usah komen yang enggak daripada gue injek. Thank you. Thank you semuanya. Bye. Bye.